Beratnya apa? berat. Mungkin karena pusing itu ya, ditusuk bagian yang sakit itu rasanya agak berat. Oh. Setelah gak berapa lama hilang, jadi lebih enteng. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, berhubung di sebelah saya ini, kakak yang satu ini belum pernah diakupuntur, kita taruh di paling terakhir. Kita penasaran kenapa kok nggak mau akupuntur. Mungkin ke kakak yang di sebelahnya dulu aja. Silakan perkenalan dan Halo, sorry, aku Novea dari Lemiel. pernah diakupuntur sebelumnya? Udah 3 kali. 3 kali sama dokter Asti juga? Iya, sama dokter Oke, Asti. boleh ceritakan pengalamannya seperti apa? Kalau pengalaman dari pertama aku puntur sih lebih ke takut ya, karena Takut? iya kan berhubungan langsung sama jarum. Pasti sebelumnya kan nggak pernah aku puntur, pasti banyaklah pertanyaan, dok sakit nggak, Iya. pasti itu banyak. Terus Oke, keluhan awalnya apa waktu itu? berencana untuk promil aja. Oh, berencana promil. Oke, berencana promil jadi akhirnya ikut akupuntur ya? Ya, sama dokter Asti, ayo aku puntur aja gitu. Oke. Nah, boleh tahu nggak Kak kalau before afternya yang dirasakan seperti apa? Ada perubahan apa nih setelah akupuntur? Setelah aku puntur sementara ini belum ada keluhan apa-apa. Cuma sementara kalau sebelum di akupuntur itu kalau mes itu jangkanya pendek. Terus setelah akupuntur ngerasain benar-benar lebih enak, lebih plong, lebih agak normal lah. Lebih normal. Ya. Oh, jadi siklus mensnya ya, Ya, yang siklus diperbaiki gitu Ya. ya. Kira-kira kalau disuruh akupuntur lagi mau? Oh, mau banget. Oh, mau banget. Mau banget. Wah, dok awalnya dia takut, Iya. ternyata setelah coba dirasakan keenakan terus malah mau lagi. Mau banget. Mau banget malahan ya. Waduh. Oke, thank you. Nah, ini dia. Dari sekian banyak ini yang belum pernah diakupuntur cuman kakak yang satu ini nih. Kayaknya saya penasaran. Kenapa? Nggak mungkin dong kalau nggak ditawarin akupuntur. Iya, ya kan? sering ditawarin. Oh, sorry, sama saya dokter kenalan dulu Asti. dong. Oh iya. Maaf, saya Ovi dari terapis dari Lemiel. Oke, silakan Kak Ovi. Ya, saya sering ditawari sama dokter Asti, yuk akupuntur gitu. Kadang kan kita pusing dokter, belakang sini capek, apa itu namanya kakinya gitu. Ayo coba akupuntur, tapi saya takut lihat jarumnya aja sudah ngeri. Oh, lihat jarumnya aja ngeri. Iya. Trauma atau gimana nih? Trauma jarum? Ya enggak, cuma ya takut aja jarumnya. Lihat jarumnya aja sudah takut. Oke. Ya. Tapi dalam hati ada kepingin nggak sih sebenarnya pingin coba akupuntur gitu? Ya pingin aja. Kepingin ya? Iya, Kepingin cuma- tahu reaksinya gimana ya? Iya. Oke. Ya oke, mungkin oke. besok apa itu bisa dicoba Bisa kalau dicoba. ini. Oke, bisa dicoba Kalau ya. berani. Karena sudah mulai ada keluhan-keluhan tadi sepertinya ya. Ada mulai pinggang-pinggang sakit-sakit Iya. gitu ya. Thank you Kak. Nah, oke, sekarang kita tanya ke Dokter Asti nih. Gimana nih Dok kalau untuk calon pasien yang ketakutan ketika melihat jarum? Sebenarnya ada niatan mau nyoba akupuntur ya, tapi takut nih case-nya kayak seperti ini. Gimana Dok? Jadi kalau ada takut sebetulnya ya, kalau saya itu biarkan dia melihat dulu. Oke. Nggak boleh dipaksa ya, karena nanti kalau misalnya ketakutan yang berlebihan itu kita tahu yang namanya neurogenic shock ya. Nggak boleh dipaksa, biarkan dia dulu, lihat dulu. Nanti ketika sudah di istilahnya nggak ada nih, nggak ada istilahnya, nggak ada cara lain nih, aku harus akupuntur. Nah, Oh, itu kalau udah lama-lama kepepet ya? iya, Oh. lama-lama pasti dia akan menyerahkan diri. Kayaknya harus dibuat Kayak kepepet Ceveni ya. itu yang kemarin, itu kan juga ini harus nih. Ceveni harus juga ya, nih. sama-sama produk kepepet Kalau ya. iya, kalau orang saya rasa semua orang akan melakukan ya. Kita akan lari kemanapun dengan kecepatan tinggi ketika kita dalam kondisi terjepit. Betul, Ya, betul. Saya rasa itu kalau dia istilahnya gini, kita nggak boleh terlalu memaksakan ya. Kalau masih ada misalnya alternatif yang lain ya, mungkin yang tadi dikeluhkan, dok saya sakit punggung, pijet kan masih bisa. Ada alternatif Ada lain yang alternatif bisa lain, dilakukan. Jadi itu masih it's okay. Tapi kalau memang sudah tahu manfaatnya, sudah tahu ininya dan memang biasanya orang gitu kan tanya-tanya Iya, dulu cari riset-riset itu dulu gitu dan kan. biasanya saya kalau pasien itu benar-benar sudah memang kepepet di situ, itu biasanya saya cobakan dulu 1 jarum. Oke. 1 jarum dengan teknik yang
pernafasan ya istilahnya, itu kan ada yang namanya hipnoanestesi. Betul. Itu teknik pernafasan. Jadi ambil nafas dulu, Mbak ini kan saya, Mbak ambil nafas dulu, yuk ya, udah ya ditahan ya nafasnya, baru saya turunkan jarumnya. Nah itu biasanya mengurangi nyeri, seperti itu. Latihan Seperti nafas itu. dulu, ya ambil nafas dulu, nanti setelah akupunktur baru bisa ambil hikmahnya. Ya. Ambil nafas dulu. Iya seperti itu. Jadi memang harus ada ininya, pendekatannya. Pendekatan. Karena kita nggak bisa langsung ini, karena saya sejujurnya dulu pada saat saya kerja di puskesmas itu saya pernah, jadi saya juga ada traumanya nih istilahnya, melihat bagaimana orang itu pada saat kita mau suntik, dia membutuhkan untuk apa ya itu paronikiat ya, ininya lepas ya, kukunya lepas, dia harus dilepas dan itu harus disuntik bius nih istilahnya. Belum disuntik bius dia kena neurogenic shock. Saya lihat sendiri dengan mata kepala saya sendiri dan itu pasien saya, dan setelah itu saya nggak berani. Mungkin ada teman-teman di luar sana yang belum tahu apa sih tadi yang disebut dengan neurogenic shock itu, sehingga akhirnya dokter menghindari. Neurogenic shock itu shock yang terjadi karena nyeri ya, shock yang terjadi karena hypovolemic shock ya. Jadi dia benar-benar yang tensinya rendah ini, dan dia benar-benar bisa masuk ICU, dan pasien saya yang kemarin itu masuk ICU pada saat itu dia padahal belum dilakukan apa-apa karena ketakutannya. Jadi itu sih kalau saya nggak berani memaksa. Oke, itu tadi teman-teman, kita sudah mendengarkan testimoni dari teman-teman Lemiel ya tentang akupuntur, pengalaman mereka di akupuntur, dan ternyata kesimpulannya banyak yang lebih merasakan manfaatnya, yang awalnya nggak suka malah ketagihan. Sekian untuk hari ini. Thank you for watching. Jangan lupa comment, like, subscribe. Dadah. Thank you.